Mendatangi orang sepuh-sepuh, pinter-pinter apapun agamanya, apapun ilmunya, selalu didatangi Silo. Itu Bung Karno seperti itu. Jadi yang mengatakan bahwa Ibu Ratu Mas itu kan selalu menjangkung dan melindungi tanah Jawa ya. Nah, kalau saya lihat Jawa ini kan sering kena musibah ya. Gunung Kelut sering meletus, bahkan kemarin erupsi Merapi. Nah, semuanya itu kan ada di tanah Jawa. Nah, kenapa kalau Ibu Ratu Mas itu selalu melindungi tanah Jawa, kok tanah Jawa itu kok selalu ada bencana gitu yang bagaimana ya, pandangan yang? Memang Indonesia itu letak kuncinya itu ada di kekuatan 3 energi tadi itu kan, air, api, dan udara. Nah, kebetulan dari Sumatera Utara sampai ke sana timur ke Lombok kan itu terdiri dari gunung-gunung berapi termasuk Gunung Semeru ya, Gunung Semeru. Tapi bukti bahwa Ibu Ratu Mas itu masih melindungi Pulau Jawa karena Pulau Jawa itu adalah pulau yang dihuni manusia pertama kali di bumi untuk hidup menata kemasyarakatan kurun waktu dari waktu ke waktu. Bukti bahwa Ibu Ratu Mas itu masih melindungi Pulau Jawa pada waktu tahun 65 itu kan Bung Karno itu dijatuhkan. Bayangannya Amerika, Bung Karno nanti akan memberi komando. Yang ikut saya di belakang saya, yang berhadapan dengan saya di depan saya. Bayangannya Amerika seperti itu. Makanya lalu Armada 7, armada besar Amerika yang full senjata, itu merapat 11 kilo dari Cilacap. Berhenti di sana. Kalau Bung Karno memberi komando, rakyat akan tembak-menembak, Jawa Timur melawan Jawa Tengah melawan Jawa Barat, Amerika turun akan membagi-bagikan senjata, ben gebuk-gebukan, ben bedil-bedilan, karena itu sudah dipraktekkan di beberapa wilayah, di Australia dulu milik aborigin, di Amerika dulu milik suku Indian, sekarang jadi milik kulit putih semua, ya gara-gara seperti itu. Tapi Indonesia tidak dilindungi Ibu Ratu Mas. Begitu Armada 7 11 kilo dari Cilacap, di pantai selatan itu ada seorang wanita, siang jam 10, saya pernah nyimpen, saya dikirimi murid saya di Amerika, namanya Dr. Baker, ya, ngirimi gambar itu, ya, itu jalan-jalan di pantai gitu. Loh, tentara armada Amerika kan mikir, gak mungkin wanita itu siang-siang, jam 10 siang, jalan-jalan di pinggir pantai, di gunung-gunung itu udah ada meriam, udah ada bedil, jangan mendarat, loh coba itu, padahal gak ada. Nah itu kan berarti real, itu peristiwa betul, bukan karangan, bukan dongeng, bukan khayalan. Fakta ya. Fakta, iya. Terus ini yang terkait dengan leluhur Jawa, leluhur Nusantara. Sebetulnya siapa sih yang dimaksud dengan leluhur Jawa, leluhur Nusantara itu sebetulnya siapa? Leluhur Jawa, leluhur Nusantara ini yang sulit dilacak karena sudah ribuan mungkin jutaan tahun yang lalu. Tapi saya mencoba melacak mulai dari 1500 tahun sebelum Masehi. Ya. Dulu antara daratan Cina sebelah timur itu dengan Amerika sebelah barat itu sebenarnya tanah ini, Dik. Tanah. Waktu itu ada peristiwa besar, ambles membuli bumi. Inilah di dalam pewayangan yang disebut goro-goro. Jadi tanah daratan itu ambles, dasar laut itu permukaan, ya, begitu. Nah, pada waktu peristiwa itu terjadi ada seorang Brahmana. Seorang Brahmana umurnya itu kalau di kitab suci itu diceritakan umurnya itu sekitar 800-900 tahun. Jadi orang kita dulu sudah sadar bahwa hidup mau jangka pendek panjang itu tergantung kita, ya. Mau pendek atau mau panjang tergantung kita. Mangan ojo sembarangan, ngombe ojo sembarangan, itu dan sebagainya itulah. Itu siapa namanya? Saya mencoba, dia bertanya kepada beliau. Namanya Romo Simo Singoro Wonokerto. Nah, Romo Simo Singoro Wonokerto. Loh, kaya Pak Jati itu, Mbah Jati itu, masa 1500 tahun sebelum Masehi iso ditakoni. Yang meninggal itu kan jasadnya, raganya, yaitu
Tapi Sukmanya itu masih hidup karena tugas. Seperti Bung Karno pun masih hidup. Adik-adik kesini, Bung Karno juga jenguk, Bung Karno juga mengikuti. Jati gua gedabru sopo, itu mengikuti terus. Adik-adik pertanyaannya juga disentil, yang kira-kira penting untuk kepentingan umum. Beliau selalu begitu. Nah, Romo Singorosi Monokerto, saya tanya itu langsung kalau sudah begini. Terus karena tempat saya di Pedepokan, saya itu dekat tempat moksanya Prabu Joyoboyo, tangan saya megang tik itu langsung begitu. Dan anehnya pada waktu saya mencari jejak-jejak sejarah itu dengan sahabat saya sudah meninggal, namanya Mas Waji, itu nulisnya tuh gitu. Itu tulisannya, bukunya saya taruh di Singosari Trit, disimpan yang bagus. Ini sejarah Bapak gitu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ini adalah getaran-getaran ether, ya, getaran-getaran udara atau ether ini yang menggetarkan sukma saya untuk fisik saya itu bergerak. Dan ngerti maksudnya, oh ini kartunya ini. Lah, saya tahu umurnya, namanya ya dari situ. Tadi yang Jati mengatakan bahwa manusia itu zaman dulu kan bisa menentukan mau mati umur berapa, usia berapa kan bisa ya. Jadi intinya rahasia kematian seorang itu bukan tergantung dari sang kuasa, berarti dari kita sendiri. Dari kita sendiri, iya, dari kita sendiri deh. Yang Maha Kuasa itu hanya memberi hidup, ya. Oleh karena itu hidup itu apa sih? Yang namanya hidup kalau secara rasional mesti terdiri dari sifat plus dan sifat minus. Hidup itu 0, 0, ya, 0, 0, ada plus, ada minus, ya. Plus itu atas, strip bawah, tengah, lalu bawah itu minus. Atas itu angkasa, minus itu bumi. Kenapa minus? Karena di tengahnya ada magma, api yang besar, supaya semua terikat, tidak ngambang kameranya, mas ini tidak ngambang, Guci ini tidak ngambang. Itu fungsinya seperti itu, ya. Jadi kalau orang dulu menyebut Bopo Angkoso Ibu Bumi, ya, leluhur kita itu sejak dulu sudah hidupnya itu bertuhan. Bopo Angkoso Ibu Bumi, ya, karena apa? Karena semuanya ini, benda-benda ini semuanya dari angkasa. Dulu nggak ada bumi kok, yang ada hanya api aja, tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Lalu bintik-bintik kecil yang Tuhan itu meledak, tawar, api itu meledak mesti api. Serah terimbun kembali, baru ada molekul. Sejak itulah ada istilah namanya benda, ada cacing, ada rumput, ada ini, ada bahan besi, ada tanah, ada batu. Itu semua kan tidak ada, wang-wung. Semua wang-wung kosong. Lah, tata surya di sini aja, lah di sana, lah di sana, lah di sana. Ada juga. Bahkan yang itu pernah ditemuin makhluk ruang angkasa. Namanya alien. Ada itu. Saya masih SD kelas 5 itu di Blitar sana. Jadi saya dulu kan senang nonton film koboi. Kalau ada film koboi itu seneng saya, ya. Nonton jam 5 sore gitu. Saya dari desa mau nonton bioskop ke kota. Di bambu itu ada guantung seperti ini loh. Kalau manusia nggak mungkin agak kecil, kalau kera kok besar. Guantung gini, terus katanya orang desa itu, saya pikir itu bangsanya gendruwo. Anak-anak desa itu bilang gini, kalau tahu gendruwo itu gampang, wanene dilolok sing kuat jemono dia takut gitu. Dan sepeda saya taruh, saya tawantang, ayo mundur buang saya tadi, turun deh. Melengkung lalu jualan datang saya udah 2 hari lari pulang saya. Ngapunten Eyang, ini ada titipan pertanyaan dari sahabat Ngaji Roso. Apa hubungannya Soekarno dengan Pakubuwono 10, Eyang? Tadi sudah saya ceritakan, beliau itu tetesan dari sana, saya istilahkan tetesan, ya. Lalu karena beliau tahu, Pakubuwono 10 itu tahu bahwa beliau itu, Bung Karno itu akan meneruskan sepak perjuangannya, karena Pakubuwono 10 itu raja terkaya di Asia Tenggara ini. Asia Tenggara bukan Indonesia aja, Asia Tenggara. Terus waktu itu hartanya itu untuk disebar ke wilayah-wilayah untuk mengadakan pemberontakan itu. Pemberontakan terhadap penjajah itu. Nah, karena sadar bahwa nanti perjuangan masih jauh, karena orang keraton itu semua kan membangun rumah pun, membangun tiang pun, semuanya itu serba ditandangi seorang empu, Dek.
Seorang empu. Jadi buat rumah pun ditandangi seorang empu, nggak sembarangan, nggak tukang batu, nggak empu semua ya. Jadi semua itu ada getaran energi wahyu yang kuat gitu ya. Terus makanya lalu sadar bahwa Bung Karno meneruskan, lalu dititipkan ke Blitar itu. Waktu di Blitar, sekolah di Kediri, sekolah pernah di Surabaya, apa itu di Jawa Timur lah intinya. Yang lanjut niki ada pertanyaan tentang ajaran leluhur. Nusantara terutama Jawa ini kan sebagai tanah tua. Setahu saya ajaran leluhur yang asli dan kuno itu adalah Kapitayan. Tapi karena sebuah ajaran itu tidak ada yang tak lekang oleh zaman, apalagi kalau tidak ada kitab sucinya. Tapi kadang muncul keraguan apakah Kapitayan itu paling tua dan luhur. Jangan-jangan ada lagi yang lebih kuno dan lebih baik. Kalau kita mencari terus ke belakang melalui sejarah, jadinya kita ini gaduh-gaduh. Dan ujungnya tidak ada klaim yang valid tentang kebenaran ajaran leluhur. Dan banyak lagi pengkerdilan yang terjadi dari ajaran budi pekerti dengan menabrakkan ajaran yang dianggap dari leluhur dengan ajaran lain yang dianggap baru dan menjajah. Nah, bagaimana Eyang menyikapi agar kita tidak seperti buih di lautan yang tak punya pendirian, dan kita bagaimana kita menjadi orang Jawa di masa kini yang baik? Yang baik itu adalah orang yang tetap dengan bahasa yang sederhana ya, urip sabar, rilo, nerimo, temen, jujur itu ya. Sabar itu ya sudah sabar ya. Kemarin itu saya dalang di Sidikiyah itu termasuk ngamuk karena saya dipermainkan oleh tapi tidak harus sabar. Kalau sudah begitu harus keras, betul-betul keras. Sampai saya selamanya hidup tidak mau ketemu dengan diapurmu itu, kotor. Karuan saya ketemu beol bisa untuk pupuk kamu itu batangmu sekalian yang apa-apa. Saya gitu kan. Karena keterlaluan lah. Keterlaluannya tuh gini. Saya dalam di Sidikiyah. Terus waktu itu sudah janji piro Mas, ini saya tidak boleh bawa wayang, tidak boleh apa-apa, dari punya sana aja dibawa ke sana gitu. Terus untung asisten saya ini peka perasaannya. Pak ngasto wayang mawon, wayangi Bapak dari Solo nanti enak dimainkan gitu. Saya bawa. Ternyata yang dibawa sana tuh keber, gamelan, wayangnya itu ndak ada. Loh coba gitu, apa? Mosok mayang ini tangan ini dok cek anak wayang ngomong tok karo ngene tok ya di Dek. Sampai saya marah, betul-betul marah. Itu kan marah pun perlu, apalagi pemimpin yang akan datang nanti itu harus berani marah. Jangan sampai seseorang itu merusak bangsa 360 juta orang ini. Itu harus seperti itu ya. Kalau tentang tentang Kapitayan tadi itu ya, umumnya ajaran Jawa itu umumnya semua benar, tapi karena itu adalah dibuat, dicetak oleh para sesepuh waktu itu, kebenaran itu kan tergantung sikon, situasi dan jadi kondisi. Mengikuti zaman ya. Iya, waktu di zamannya. Misalnya Eyang Jati karena membuat bukunya di Singosari, ya saya banyak cerita tentang Gunung Arjuno, tentang Sumber Biru. Kalau sama di Tuban, ngungkap leluhur, mungkin banyak kiri kanan apa yang ada di Tuban, itu semua benar. Tapi oleh karena itu, setelah saya cermati bahwa zaman itu majunya adalah begini, dialektikanya ke depan, saya membuat buku untuk tahun 3000 yang akan datang. Ya. Buat buku apa? Ya buat buku yang satu lembar tadi, ikut setan, ikut Tuhan itu tadi itu. Dan caranya, dan itu gampang banget dipelajari. Wong agomo mempelajari juga gampang, wong kepercayaan gampang, wong ngebong dupo ya gampang karena cetok berbentuk gambar, ya toh. Karena kalau tulisan itu kan sudah berubah-berubah ya. Jadi ya berbahagialah, masih banyak kepercayaan Jawa, tapi nggak usah siapa yang dulu, siapa yang anu, nggak usah. Makanya zaman baru nanti itu teori saya adalah kembali ke 1500-an lalu, seperti kitab sucinya yang dipegang oleh Prabu Puntadewa, ratu di Amarta itu. Namanya apa? Jamus Kalimosodo. Gampang itu, Jamus Kalimosodo,
Jamus. Sayang di sini tidak saya gambar, ada di belakang. Jamus Kalimbosodo. Bisa dijelaskan. Ya, Jamus Kalimbosodo itu begini ya. Ini umpama surat segini gitu ya. Ini saya garis begini, lalu saya garis gini. Lalu di sini terjadinya alam itu apa? Terjadinya alam dan kehidupan itu sentral titik aktivitas minus titik kurung double plus kurung minus. Itu terjadinya semesta alam dan isinya. Loh, titik apa? Titik Tuhan. Loh, titik kok Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu yang ngarang manusia. Yang ngarang kita Tuhan itu, ya toh. Setelah ada manusia itulah baru manusia yang sempurna, baru ada sebutan istilah Tuhan. Gajah itu gundulnya gede, sapi gundulnya gede, ini gundulnya gede. Tapi tidak pernah bilang Tuhan, tidak pernah. Ya setelah ada manusia itulah baru ada istilah yang namanya Tuhan. Orang Jawa mengatakan Tuhu Ono. Untuk aplikasi perwujudannya orang Jawa nyebut Gusti bagus ngati. Jadi adik-adik itu kelakuannya baik, tidak pernah nipu orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, selalu adaptasi dan tepo seliro. Ya sudah berbudi luhur. Tak ubahnya melaksanakan kehendak Tuhan itu sendiri. Gak usah baca buku, gak apa-apa. Apalagi dilihat dari tata krama. Oh iya, tadi gini, sentral titik aktivitas minus, sentral molekul titik minus, lalu menjadi bentuk benda-benda. Lalu sentral titik minus itu otak manusia. Nah, setelah ini manusia lalu di sini segitiga yang di bawah ini adalah cipta rasa karsa. Karena Tuhan punya manusia punya jiwa hidup tadi itu, punya rasa, akhirnya timbul grenjet yang namanya cipta rasa karsa. Lalu akhirnya manusia pikirannya bisa berbuat macam-macam, bisa buat kamera, bisa buat meja, bisa buat mangkok, bisa buat buku, bisa buat ini dan lain sebagainya. Nah, cloning ya, lalu persenyawaan, lalu stack ya. Ini ada film yang kecut. Bagaimana supaya manis di stack kalau jenis filmnya? Itu kan pikiran manusia. Iya, pikiran manusia. Apalagi. Nah, terus ini setelah itu segitiga yang di sini ini kan begini. Segitiga yang di sini ternyata kuncinya itu hanya apa? Hono coroko doto sawolo podo joyonyo. Itu kitab teles yang ada sebelum ada kitab garing deh. Sebelum ada kitab buatan pabrik. Kitab teles ya dirijiki. Mbak Dewi pinter. Hono coroko doto sawolo podo joyonyo mogo bodongo. Hono coroko, semua itu ciptaannya. Cacing, lumut, gabah, gendruwo itu ciptaannya. Doto sawolo, masing-masing tidak ada yang istimewa. Oleh karena itu yang ketiga podo joyonyo. Hono coroko doto sawolo podo joyonyo. Hono coroko doto sawolo podo joyonyo monggo bodongo ya. Yang keempat ya, monggo bodongo. Nah, hono coroko kabeh itu ciptaannya. Tidak boleh kita harus memanfaat cetakan apa yang kepentingan untuk kita, harus kita hormati ya. Pohon pisang misalnya, pohon pisang itu tidak ada yang ditanam di jalan-jalan pinggir itu tukul dengan sendirinya pohon pisang itu ya. Terus kates juga begitu, jarang yang nanam kates itu jarang, tukul dengan sendirinya. Inilah surga dunia ya toh. Padahal pisang itu semakin buahnya semakin banyak semakin dingkluk. Tirulah pohon pisang ya. Dan pohon pisang itu bijinya selalu turun di bawahnya. Generasi muda tidak akan mengalami memetik pisang yang buahnya yang indah, manis dan menyegarkan tubuh kalau tidak pernah melihat leluhurnya. Itu filosofisnya orang Jawa seperti itu. Nah, mogo ono coroko doto solo podo jo mogo bodongo. Mogo bodongo itu magang batangan. Semua itu yang memecahkan adalah manusia. Cacing itu apa? Ya, cacing misalnya saya tulis gini. C A E ngo ya cacing ya tuh. Itu dikupas bahasa Jawa bisa, tulis gedrik nggak apa-apa. Penting also co tuh darinya, berasal darinya. Hono co, ho itu ono, no ho itu asal, no itu wujud, co itu darinya. Cacing dulunya dari sana, memang sudah ada. Ngo terbuat dari energi alam semesta yang turun ke bumi, tapi
karena kebutuhan dominasi airnya terlalu banyak.